Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpah rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini saya Rado Yendra sebagai pengelola rumah sakit dan rumah singgah matematika akan bersama siswa kelas 8 semester 2. Nah, pada kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu topik teorema Pythagoras. Nah, ini adalah dipersembahkan untuk SMP kelas 8 semester 2. Kita akan membahas teorema Pythagoras. Dengan sumber buku, seperti biasa kita menggunakan buku yang mudah diperoleh melalui Google Searching, yaitu buku matematika kelas 8 semester 2 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dengan satu harapan tentunya kita berharap siswa Indonesia tetap semangat untuk memahami matematika. Jangan takut, jangan ragu dengan matematika, karena matematika hanya memerlukan sedikit saja pemikiran ekstra untuk memahami konsep-konsep yang diajarkan. Oke, kita akan lihat konsep yang akan atau pelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, kita akan memulai dengan membahas pelajaran dengan menggunakan konsep soal. Nah, soalnya ada pada buku yang telah kita sebutkan di atas. Nah, gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada masing-masing gambar. Oke, kalau begitu kita harus ingat dulu pertama sekali konsep teorema Pythagoras itu adalah sisi yang di depan sisi yang di depan sudut siku-siku. Oke. Sudut siku-siku itu sudut 90 derajat selalu ditandai seperti ini. Ini dia sudut siku-siku. Oke, ini adalah disebut dengan sudut siku-siku. Sudut 90 derajat atau disebut dengan sudut siku-siku. Nah, sisi yang di depannya itu adalah X, di mana X kuadrat adalah hasil penjumlahan dari sisi yang lainnya. 12 kuadrat tambah 15 kuadrat. Nah, jadi perhatikan cara membahasnya. Lihat sisi yang di depan sudut 90 derajat. Oke. Oleh sebab itu maka X kuadrat sama dengan 144. Ditambah dengan 225. Menjadi sama dengan 369. Nah, ini dia. 369. Nah, X tentu saja sama dengan akar dari 369. Oke, 369. Ya, mungkin saja kita tes 17 kali 17. Mungkin 17, 9. Naik 4, 119. Oke. 194, 111, 7. Enggak, berarti 1. Berarti dia bukan 17. Atau yang lainnya coba saja dites nanti di rumah, oke? Akar 369. Silakan saja cari akar 369 mau pakai kalkulator
kalkulator kek, mau apa kek, terserah. Oke. Oke, kita lihat 15 kuadrat tadi 15 kali 15 biar kita enggak ragu 5 7 5 1. Oke, 225 benar. 12 kali 12 adalah 4 2 2 1. Oke, 144 benar. 9 tambah 2 6 3 6 9. Oke, saya rasa benar sekali apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Jadi konsepnya pertama sekali perhatikan sisi di depan sudut siku-siku. Nah, kita lihat soal berikutnya. Ini soal B lagi. Kita kasih baris dulu lah, batas dulu. Kasih batas dulu biar canggih. Nah, yang B, ini sudut siku-sikunya. Ini sudut siku-siku nih. Sudut siku-sikunya ini. Ini sudut 90 derajat. Oke, atau sudut siku-siku. Maka sisi di depan sudut siku-siku, sisi kuadrat sama dengan penjumlahan yang lainnya. 5 kuadrat tambah X kuadrat. Nah, nih. Nah, oleh sebab itu X kuadratnya sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Oke. Sama dengan 13 kuadrat ini berapa ini? 13 kali 13 berarti 93169 dikurang dengan 25. Nih. Kita hapus dulu biar cantik sisanya. Eraser. Oke. Kita lanjutkan. Berarti sama dengan 144, bro. Berarti X yang kita inginkan X adalah akar 144. Ini adalah 12. Nah, nih. Jadi X yang dimaksud di sini adalah 12. Sedangkan X yang dimaksud di sini tadi berapa? Akar 369. Nah, akar 369 berapa? Cari pakai kalkulator. Boleh pakai kalkulator, boleh udah SMA, udah SMP kelas 8 boleh lah. Oke, kita percantik lah. Kita percantik. Oke, X sama dengan akar, akar tadi 369. Nah, ini dua soal tentang teorema Pitagoras. Kita lanjutkan yang lain. Nah, ini dia yang lain. Kita kasih batas dulu biar cantik. Ini kita batas. Oke, kita bataskan. Nah, soal pertama. Sisinya, kita lihat sudut. Ini sudutnya, bro. Nah, ini sudut siku-siku. Oke, ini adalah sudut 90 derajat atau disebut dengan sudut siku-siku. Oleh sebab itu, sisi di depan sudut itu adalah 10,4 kuadrat. Nah, 10,4 kuadrat. Sama dengan penjumlahan sisi lainnya A kuadrat tambah 9,6 kuadrat. Nah, ini 9,6 kuadrat. Nah, berarti A kuadrat. Oke, ini kita hapus dulu ini. Berarti kalau begitu kita sudah peroleh. Oke. Berarti kalau begitu A kuadrat sama dengan 10,4 kuadrat kurang 9,6 kuadrat. Berarti A yang kita inginkan A
adalah akar. Nah, akar 10,4 kuadrat 10,4 kuadrat kurang dengan 9,6 kuadrat. Nah, berapa hasilnya? Tekan kalkulator. Halal. Soal yang berikutnya, kita lihat kembali konsepnya. Ini sudut 90 derajat. Wah, ini dia, ini sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Oleh sebab itu, sisi di depan sudut siku-siku itu 8, maka 8 kuadrat sama dengan penjumlahan kuadrat sisi lainnya. Nah, ini rumusnya kan cuma ini aja, ini enggak ada yang aneh. Maka kalau begitu X kuadrat adalah 8 kuadrat dikurang dengan 6 kuadrat. Sama dengan 64 dikurang dengan 36. Sama dengan, kalau begitu ini berapa nih? 28. Oke, 28. Maka X adalah akar dari 28. Nah, maka X ini, X yang dicari ini, nih, jawabannya adalah akar 28. Oke, saya rasa mudah sekali ya. Mudah sekali konsep teorema Pitagoras. Tinggal lihat di mana sudut siku-siku. Lalu sisi di depannya itu merupakan penjumlahan sisi di depan, sisi kuadrat di depan sudut siku-siku merupakan penjumlahan kuadrat dari sisi lainnya. Oke, itu sederhana sekali konsepnya. Coba kita lihat soal berikutnya. Ternyata tidak ada yang rumit. Ini soal, dan kita lihat soal berikutnya. Nah, ini baru sedap nih soalnya. Soal yang berikut merupakan campuran. Nah, ini dia campuran. Jadi menentukan nilai X soal ini kita harus pandai-pandai. Jadi kalau tandanya strip merah ini menyatakan sepanjang sisinya sama. Panjang sisinya sama nih. Nah, ini tanda merah nih. Artinya dia sisinya sama panjangnya. Jadi kalau di sini 12, maka panjang di sini juga 12. Oke. Di atas juga 12, sebelah kanan juga 12. Nah, ini 12. Nah, jadi tinggal kita perhatikan segitiga saja. Jadi kita tengok ini sudut siku-sikunya. Nah, ini sudut 90 derajat. Sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Maka sisi di depannya adalah 20 kuadrat. Merupakan penjumlahan kuadrat sisi lainnya, yaitu X kuadrat sisi lainnya, X kuadrat. Ditambah lagi dengan 12 kuadrat. Oke. Maka di sini X kuadrat adalah 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Sama dengan 400 dikurang 144. Nah, sama dengan berapa nih? 256 berarti 256. Oke. 256 berapa kira-kira bro? Kalau 18 bro berapa? Dia 18 kali 18? Enggak mungkin 18. 16 coba. 18 ekornya itu enggak mungkin lah. 64. Kalau 16 coba. 16. 16 kali 16. 6. 3. 6. 6. 6, 9, 6. 9, 6. 1, 6.
Oke, berarti 16. Berarti X yang dimaksud adalah akar 256. Atau sama dengan tadi adalah 16. Nah, ini dia. Jadi kan walaupun diberikan soal campuran bangunan, campuran gambar yang diberikan, ada gambar segi sisi 4 sisi, segi 4 sama sisi, dan gambar segitiga, kita tetap bisa melakukan dengan mengaplikasikan teorema Pythagoras. Konsepnya tetap perhatikan sisi di depan sudut 90 derajat atau sudut siku-siku, kuadratnya merupakan hasil dari penjumlahan kuadrat sisi yang lainnya. Oke, berarti X yang ini adalah 16. Kita sudah memperolehnya. X ini tadi adalah 16. Kita tengok soal berikut. Nah, ini juga sama aja. Nah, kita menentukan X. Untuk menentukan X yang ini, tentu kita harus tahu dulu yang ini. Nah, ini berapa nih kita tahu. Ternyata ada 2 segitiga. Yang pertama kita lihat sudut 90 derajat yang ini. Nah, ini ada sudut 90 derajat. Sudut 90 derajat atau siku-siku. Maka untuk sudut yang ini sisi di depannya itu 13 kuadrat merupakan penjumlahan dari sisi lainnya 5 kuadrat, katakanlah X kuadrat. Oke. Oleh sebab itu X kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. 169 dikurang dengan 25 atau 144. Dan X yang dimaksud adalah akar 144 atau 12. Nah, berarti sisi yang kita maksudkan dengan tanda tanya tadi, sisi yang mau kita cari tadi adalah berpanjang 12. Oke. Ini berarti ini 12 tadi yang kita inginkan nih, 12. Maka kita barulah bisa mencari nilai X yang ini dengan memperhatikan sudut siku-siku untuk segitiga ini. Nah, ini sudut siku-sikunya nih. Sudut 90 derajat. Oke. Maka sisi di depannya itu adalah X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah dengan 35 kuadrat. Nah, berarti X yang dimaksud adalah akar 12 kuadrat ditambah dengan 35 kuadrat. Nah, oke, jadi ada 2 tahapan. Pertama cari dulu yang ini. Kalau ini kita andaikan jangan, enggak apa-apa lah. Yang pertama tadi kita cari dulu sisi segitiga di sisi yang ini, lalu kita cari sisi yang. Nah, X yang dimaksud adalah 35 kuadrat itu kira-kira 35. 5 naik 2. 17. Oke. Ini 15. Naik 1, 10. Berarti 5, 2. 12 naik 1, 2. 1000 berarti sama dengan akar 144 ditambah dengan 1225. Tambah 144. Berarti 96. 1369.
Berarti 1369. Nah, ini dia. Hapus dulu. Biar cantik kita hapus. Oke. Sama dengan akar 1369. Kira-kira berapa nih? Kalau dia 37, oke, kita lihat 37 berapa kira-kira? 37, 9, naik 4. 21, 25. 3 kali 7, 1, naik 2. 3 kali 3, 9, 10. 9, 6, 12. Betul nggak sih? 3 kali 3 kali, ini 11. Benar, ini 11. Berarti X yang dimaksud adalah 37. Oke, berarti X yang dimaksud adalah 37. Nah, ini adalah X yang kita inginkan itu adalah 37 mm. Nah, oke. Jadi ada dua tahapan, cari dulu sisi segitiga yang 12 ini. Lalu gunakan ini untuk mendapatkan sisi yang di depan sudut siku-siku. Tentunya menggunakan teorema Pythagoras. Oke, saya rasa apa yang kita telah lakukan pada hari ini, kita telah sukses untuk menjawab berbagai hal kemungkinan soal dari teorema Pythagoras. Oleh sebab itu, saya Rado Yendra, pengelola Rumah Sakit dan Rumah Singgah Matematika, undur diri dulu. Jumpa lagi pada kesempatan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.